Halo teman terbaik. Balik lagi sama aku Wowo Aku Andi di Podcast Teman. Halo Kak Andi. Halo Kak Wowo. Balik lagi sama Kak Andi. Iya. Lebih ceria ya hari Iya, ini. harus ceria terus Wowo. Karena kemarin resah-resah di pembulian udah keluar ya. Udah sempet terakhir kan ngobrolin pembulian ya. Bener. Semua unek-unek kayaknya udah keluar lah waktu itu sama Nadita. Kan kalau kata Kak Andi mungkin memaafkan iya udah sampai memaafkan, melupakan enggak, tapi seenggaknya udah keluar lah ya semua Iya. emosi-emosi. Tapi ingat ya, saya tidak akan melupakan Anda semua. Jahat banget ya, parah banget. Padahal kemarin Nggak, motivasi katanya harus ikhlas. Gimana sih? Nggak apa manusia berbuat salah ya. Ya. Semoga Kak Andi berubah juga ya. Iya, amin. Oke, hari ini mau ngobrolin apa nih kita Kak? Hari ini aku akan ngobrolin tentang kira-kira kamu bisa nebak gak? Kalau dari suaranya bersair, menyair gitu. Naik motor custom. Masuk angin. Jadi suaranya agak berat gitu. Ngeden ya. Nggak bisa. Pokoknya kita akan membahas kota yang katanya romantis. Romantis, Yaitu oke. kita akan membahas kota Bandung, dan Bandung. Oh, harus 3 kali. Harus 3 kali. Kenapa tuh Kak? Kalau 2 kali, ya gitu. Oke. Ya gitulah. Oke, Gak nemu, biar gak nemu. kerasa romantisnya mungkin ya, Iya. gitu. Oke, kita bakal bahas Bandung. kota Bandung. Iya, Oke, kenapa harus Bandung Kak? Karena kebetulan kita juga sekarang domisilinya itu ada di Bandung, Bo. Oke. Nah, jadi dan kebetulan kamu juga orang Bandung kan? Gimana ya? Aku tuh suka bingung deh kalau misalnya orang nanya aku tuh orang Bandung atau enggak. Why? Karena tapi nggak tahu sih ini orang tuh dibilang orang mana berdasarkan apa? Berdasarkan menurut aku sih kayak berapa lama dia stay di suatu tempat sih. Oh, Nah, oke. Berarti kalau kayak gitu, aku orang Bandung. Ya, karena emang gitu. dari lahir aku di Bandung, terus lebih lamanya tuh emang tinggal di Bandung. Oke. Tapi kalau misalnya lihat kronologi keluarga, aku sebenarnya bukan orang Bandung, aku orang Palembang. Oh gitu. Gitu. Oke. Wong gitu. Galo. Ya, Gitu Galo. tuh. Nah, karena gini, kalau aku kan dari luar ya, dari luar Bandung gitu maksudnya. Jadi aku di sini merantau ke Bandung, dan kalau orang-orang luar itu mungkin lebih kenal Bandung tuh kayak banyak julukannya. Bandung itu seperti Bandung Kota Kembang. Ya, Nah, itu kayaknya umum banget di mana-mana. Itu dia. Kenapa tuh Oke. kira-kira? Kamu tahu gak? Oh, oke. Sebenarnya Bandung Kota Kembang itu karena ya simpel aja karena Bandung tuh indah gitu. Jadi dianggapnya jadi sejak dulu dan mungkin juga sampai sekarang mungkin ya untuk beberapa orang, kalau aku pribadi sih bilang iya, aku juga setuju gitu kalau misalnya Bandung tuh sampai sekarang itu masih termasuk kota yang indah gitu. Indah dalam arti kayak ya mungkin kalau dulu kenapa disebutnya kota kembang, karena kan kalau dulu kayaknya banyak tanaman, banyak ya bunga-bunga gitu, terus juga apa tuh kayak tempat-tempatnya tuh indah, asri kayak gitu, makanya disebutnya kota kembang gitu. Kalau sekarang mungkin lebih relate ke julukan Paris Van Java. Oh, yang di Sukajadi. Ya betul, itu mall. Ya, jadi teman-teman yang di luar Bandung emang kebetulan emang ada nama tempat itu Ada di Bandung, mall. PPJ iya namanya. Iya, dan Paris maksudnya Van Java. visualnya pun kan maksudnya dibikin kayak ala-ala apa ya? Agak Sana lah Eropa-Eropaan ya, gitu, kan agak-agak kayak gitu. Terus dia di kota Bandung gitu. Tapi Ya. sebenarnya si definisi dari Paris Van Java ini tuh lebih ke ya karena seakan-akan kota Paris nih yang terkenal indah juga kan. Iya. Itu tuh ada nih di kota Bandung gitu. Ada nih di Pulau Jawa. Jawa Barat dong. Ya di Pulau Nah, Jawa di Jawa Pulau Barat, Barat. provinsi bukan pulau. Duh, saya kena mental sama guru geografi. Oke, maaf. Iya. Ya, maksudnya kan Paris Van Java gitu. Jadi Paris yang ada di Pulau Jawa gitu, ada di Iya. Jawa Barat kayak gitu. Karena ya indahnya itu gitu loh. Nah, ada satu lagi nih julukannya itu Bandung Lautan Api. Itu kenapa? Apa karena Bandung itu panas atau gimana? Kalau kita ke daerah Soekarno-Hatta, kalau kita ke daerah itu betul panas. Tapi sebenarnya jadi Bandung Lautan Api itu salah satu peristiwa sejarah ya. Jadi kayak saya juga lupa gitu tahun berapa gitu ya, maaf sekali lagi. Ya, nggak apa-apa, Saya nggak kena apa-apa. mental kedua dari guru sejarah.
Yang penting kita tahu lah itu peristiwanya sejarah, ya. gitu. Iya. Jadi dulu tuh kayak zamannya kita dijajah, terus untuk menyelamatkan kota ini supaya nggak didudukin sama penjajah, warganya sendiri yang membakar si kota Bandungnya. Oh iya. Jadi berpindah lah, jadi kayak semuanya pada pindah dari kota Bandung, tapi kota Bandungnya itu dibakar supaya ya akhirnya jadi kota mati kan, jadi nggak berguna, mau dijajah juga nggak ada apa-apa gitu. Biar nggak didudukin sama ini ya penjajah ya lagi ya. gitu. Akhirnya dibikinlah momen yang namanya Bandung Lautan Api gitu. Oh benar. Oke, Bandung Lautan Api, Bandung Kota Kembang, dan Bandung Paris Van Java. Oke, aku juga kesini itu apa ya? Yang aku senangin dari di Bandung itu adalah orang-orangnya itu emang ramah sih. Menurut aku sih begitu. Itu kayaknya ini ya salah satu yang terkenal nggak sih? Kayak maksudnya sering banget orang tuh ngomong kalau bahasa Sundanya tuh kayak orang Bandung mah someah. Orang Bandung tuh ramah katanya. Kak Andi ngerasa gitu gak? Iya, ya aku juga ngerasa gitu. Tapi pernah dikasarin orang kan di Bandung? Dikasarin dalam hal apa nih? Ya maksudnya kayak terlihat tidak ramah gitu atau kayak gimana? Oh pernah. Iya. Tapi semarah-marahnya orang Bandung atau yang mana orang Bandung kan kebanyakan orang Sunda ya. Ya bagi aku enggak sih, enggak begitu kasar gitu. Oh oke. Berarti maksudnya Kak Andi masih ngerasa bahwa ini masih friendly gitu kali ya, masih friendly lah gitu. Masih ini ya oke. Aku pun maksudnya ngerasa apalagi kayak nih, aku kan tadi aku bilang aku tuh latar belakangnya dari Palembang. Terus aku tapi lama tinggal di sini gitu. Cuma kan berarti keluarga aku tuh kebanyakan ya orang Palembang gitu. Ya itu memang beda sih, maksudnya secara apa ya? Tekanan di beberapa emosi atau misalkan kayak cara menghadapi sesuatu memang betul ada bedanya gitu loh. Cuma beda di sini bukan berarti kayak oh Bandung lebih baik nih atau misal Palembang lebih baik nih, lebih keren dari ini, enggak sih. Cuma memang balik lagi ya, kalau misalnya kalau aku sih misalnya di sosiologi itu ada kayak ya orang tuh beradaptasi beda-beda. Kalau misalnya orang Bandung mungkin karena sumber dayanya yang sekaya ini, terus adem juga, misalnya kondisi yang nggak memancing emosi gitu ya. Iya. Jadi lebih kan, maksudnya di geografi juga pasti ngomongin gitu kan. Iya. Itu tuh jadi maksudnya emang kerasa sih jauh lebih lembut gitu, jauh lebih tenang orang-orangnya. Dan iya kalau marah tuh marahnya masih inilah gitu dibandingkan dengan orang-orang di Sumatera gitu yang mungkin karena di sana iklimnya lebih panas, terus juga sumber dayanya kan misalnya nggak sekaya di sini gitu. Jadi kerasnya atau kayak usaha untuk ininya tuh emang lebih keras lah gitu, lebih ini. Iya, jadi ya kan kamu dari Palembang, aku juga dari Riau gitu kan. Jadi kalau di sana mah sehari-harinya tuh kayak bahasa lah gitu kan, pakai aku kau gitu kan. Dan itu ya normal lah di sana gitu. Nah, ketika tiba, nah itu ketiba jadi disatuin biar cepat. Ketika tiba di Bandung untuk pertama kali itu aku cukup ngerasa culture shock sih, karena di sini juga ngomongnya pelan-pelan gitu kan, halus-halus, terus juga ngomongnya aku kamu, aduh. Kalau apa ya, apalagi baper. Iya dari perempuan ke aku tuh waktu pertama kali kesini tuh kayak, Andi kamu udah makan belum? Aduh kamu perhatian banget. Perhatian banget, padahal emang biasa aja ya di sini juga ya. Nah jadi dulu itu ngiranya ya apa ya, kalau di Sumatera itu kan kalau pakai aku kamu itu untuk someone udah spesial deket ya someone spesial lah gitu. Tapi kalau di sini kan biasa aja gitu antara teman. Nah, aku memaklumi kalau perempuan ke laki-laki gitu. Tapi kalau ke laki-laki pakai aku kamu, aku agak jadi lebih gimana gitu ya. Tolong you know lah gitu ya gitu. Karena kerasa ada bedanya ya, maksudnya walaupun itu biasa sih sebenarnya di sini juga biasa. Memang, tapi gitu. agak aneh karena aja kita gitu. punya perasaan atau pengalaman yang beda, jadinya tuh kayak kok kamu kayak deket banget sama aku. Kenapa ramah sekali ini laki-laki sama laki-laki gitu kan, baik banget gitu, aku kamu. Ya kalau ke laki-laki sih aku lu gua sih ya. Oh ya, biasanya cari amannya gitu ya. Atau gini sih sebenarnya kalau orang-orang di Bandung gitu, karena kan kita juga dari bahasa Sundanya tuh ada apa sih kayak tingkatan gitu kan, kayak kalau ngomong ke yang sesama kayak gimana, ke yang lebih tua gimana. Nah biasanya kalau kita pakai kalimat-kalimat yang lebih bagus atau lebih halus, jadi kayak lebih aneh gitu loh. Kayak misalkan abdi gitu. Kan terasanya juga jadi kayak yang anjeuna nya gitu, kayak ya kalau kita pakai bahasa yang halus banget tuh kan untuk sehari-hari jadi kayak yang agak
Ya, gitu gitu ya. kan. Jadi kayak Paham ya, teman terbaik ah, semua gitu. Jadi kayak mungkin LKS Sunda ya. ya Iya, betul, kayak LKS lagi Sunda belajar. kan, itu bahasanya Sundanya halus banget Iya pokoknya. gitu. Nah mungkin makanya, nah terus untuk menghindari menggunakan bahasa kasar atau misalnya bahasa yang terlalu lebih ya Nah. kayak belum deket-deket banget terus kayak udah Ya. ngomong kasar kan juga nggak enak. Biasanya Betul. digantinya jadi aku kamu gitu atau saya. Jadi kayak gitu. Ada sih teman-teman Iya. aku yang pakai saya tuh formal banget. Saya juga punya orang terdekat yang ngomongnya saya. Oh iya, betul. Dekat sekali. Saya sudah di bawah. Tolong Anda turun sekarang juga. Gitu. Oke. Iya. Jadi aku. Aduh, ya. Kayak gitu. Terus selain suasana orang yang kakak suka dari Bandung apa? Ini makanan. Hmm, Apa sih kuliner ya? Kuliner. Iya, kulineran Coba enak. ceritakan experience kakak selama menjajaki kuliner di kota Bandung. Waduh, iya. Jadi nggak dapat dipungkiri ya bahwa aplikasi aplikasi TikTok misalnya itu kan banyak memberikan rekomendasi kuliner. Iya Wo. banget lagi. Iya, kuliner, terus juga rekomendasi tempat wisata dan lain Iya, sebagainya gitu. Nah, karena emang preferensinya itu di Bandung, jadi banyak banget yang lewat di FYP itu yang di Bandung aja gitu. Iya. Kayak misalkan pernah tuh aku ngedatengin tempat seblak. Oke, itu Bandung banget sih. Bandung banget. Oke. Dan kalau di sana kan dulu gak ada seblak di tempatku di Pekanbaru itu, Oh. tapi sekarang udah ada. Karena udah viral ya. Maksudnya kayak Iya, mungkin, rame gitu makanan seblak tuh. Rame banget gitu kan. Nah, sekarang dulu itu kan nggak ada. Jadi pas pertama kesini itu seblak itu sesuatu yang baru bagi aku. Kerupuk dibasahin kan. Pada intinya itu kan. Ya, ada yang versi basah, ada yang versi kering. Nah, itu. Jadi kerupuk dibasahin terus dimakan pakai kuah gitu kan. Kuah-kuah yang pedes biasanya. Iya. Nah, apalah seblak kalau tidak pedas kan. Ya itu esensinya Nah, ya ada di itu. situ. Walaupun Jadi- banyak sih orang yang makan seblak nggak pedes juga. Nah, itu. Jadi pas aku pertama kali nyoba seblak itu menurutku aneh sih rasanya karena ya tidak semestinya gitu. Tidak memenuhi kodratnya Kerupuk teman-teman. tuh harusnya digoreng gitu. Nah, itu. Oke. Ada yang pernah bilang tuh, kerupuk itu harusnya digoreng, bakso itu harusnya direbus. Tapi kan di sini mah kebalik-kebalik. Oh iya ada bakso goreng. Iya lagi benar. Iya. Baksonya dijadiin ini keripik. Tapi kan bakso gitu. goreng bukan dari bakso yang daging biasa biasanya. Suka Iya, dari beda tepung lagi. gitu kan. Tapi kalau bakso yang basreng, Ya. ya itu bakso goreng juga ya. Ya iya, Aduh ya digoreng juga pakai lagi. minyak kan. Iya benar. Nah, Iya, itu. iya. Nah, jadi pernah sih datengin tuh salah satu tempat yang direkomendasiin gitu kan. Seblaknya masuk-masuk ke gang gitu. Gangnya Ini pasti turunan. korban racun-racun TikTok ya. Iya. Bukan saya sih sebenarnya, ada lah gitu kan. Orang terdekat. Orang terdekat. Yang sangat dekat gitu. itu kan. Yang merekomendasiin, kesini yuk gitu kan. Padahal tempatnya tuh, wah di turunan, dalam gang. Itu Aduh, justru susah banget. experience-nya. Jadi Iya makan sih. seblak sambil adventure. Bener. Di situ. Bener, Itu saya yang setuju dijual oleh banget. Bandung. Iya. Tapi emang worth sih, maksudnya harganya murah gitu kan, terus rasanya enak dan kuantitinya banyak. Kuantiti itu apa sih? Ya, jumlah, porsinya. porsinya banyak gitu. Iya. Ada juga yang lokasinya jauh banget dari tempat tinggal gitu. Iya. Ada juga yang kayak gitu. Tapi gak masuk gang sih. Oh, oke. Tapi, nah dari semua makanan yang, misalnya kan nggak cuma seblak ya, ada banyak banget gitu. Tadi kita sempat bilang kayak basreng atau kayak cilok atau Apa sih? apa tuh kayak makaroni tau gak sih? Pernah nggak sih? Cimol. Cimol juga Ya. atau ini makaroni basah tau kan? Yang kayak disausin, dimasak Iya, gitu. iya, tahu. Ya pokoknya kayaknya banyak banget kan makanan-makanan di Bandung. Yang menurut kakak paling aneh gitu ya, kayak kakak belum pernah nemuin, tapi menurut kakak itu paling worth it. Menurut aku ya, Ya. roti kukus. Emang di tempat Itu- lain nggak ada? Di tempatku gak ada dulu ya. Sekali lagi. Oh, oke. Sekarang pada udah tahun, ada. Pada tahun 2015 Oh, di kirain Pekanbaru tahun tuh nggak ada. 95. Oh, enggak dong. Kejauhan, Wo. Oke. Iya. Nggak ada, Wo. Itu roti kukus. Oh iya. Jadi bahkan aku sempat kayaknya jualan roti kukus di daerah Pekanbaru. Laku Ini bisa nih. nih laku. Karena nggak ada gitu kan. Tapi sekarang katanya udah ada. Oh, gagal aja bisnisnya. Nggak galak aja bisnisnya. Itu tuh roti Kenapa? kukus. Kenapa roti kukus? Ya aneh aja, aku taunya tuh roti bakar kan. Oke, iya, di roti mana-mana bakar mah orang udah, tahu iya, ya iya, roti iya. bakar gitu. Tapi di sini baru di sini aku ngelihat ada roti kukus namanya.
Jadi rotinya benar-benar dikukus gitu kan, jadi lembek gitu kan. Oh, aku yang dari dulu di Bandung sih merasa kayak ya udah biasa aja Ya gitu. iya dong. Iya, Anda maksudnya aku biasa baru aja dong. menganggap gitu loh kayak oh ternyata ada ya orang yang menganggap itu tuh kayak oh baru nih gitu cuma ada di Bandung. Aku baru tahu. Iya gitu. Sama kayak gini deh, kayak misalnya orang-orang yang jualan bubur ayam Bandung di luar dari Bandung kan banyak tuh kan, Iya, bubur ayam iya, Bandung iya. spesial ini apa segala macam. Tapi kalau di Bandung nggak ada orang yang jualan bubur ayam Bandung gitu di Bandung. Iya, yang nggak akan dijudulin Iya, Bandung nggak perlu gitu ya. dong gitu ya. Iya. Nggak perlu tambah Tapi label Bandung. ini aku nggak tahu sih ini nyambung tentang Bandung atau enggak ya. Tapi aku tuh dulu pernah tahu gini. Kalau di di Bandung ya, maksudnya kalau di Bandung kita kalau lihat apa tuh namanya kayak martabak, biasanya kan tulisannya suka martabak Bangka. Nah, Tapi katanya di Bangka martabak tuh namanya kue Bandung. waduh. Ini aku kayak pernah tahu gitu loh, tapi aku lupa banget tahu dari mana. Dulu kayaknya aku baca dari sosial media gitu deh. Gitu terus Kue aku kayak mikir kasihan banget sih martabak nggak ada yang mau ngakuin. Iya nih masalah-masalah. Di kita dituduh punya Bangka, di Bangka dituduh punya kita. Aku ada yang aku pernah lihat yang paling aneh nih di Ciamplas. Apa tuh? Dia ngejual Bika Ambon terus ditulis oleh-oleh khas Bandung. Bika Ambon. Bika Ambon itu makanan khas Medan. Dia tulis oleh-oleh khas Bandung. Oleh-oleh khas Bandung. Makanan khas Medan namanya Bika Ambon. Oke, siap. Itu udah ada 3 daerah Udah dilibatkan. 3 daerah gitu dilibatkan ya. tuh berbeda-beda tuh. Iya, padahal antara Medan dan Bika Ambon aja pasti itu belum selesai tuh Nah masalah. iya. Bika Ambon Kenapa dari Medan? dibikin di Medan, dijual di Bandung. Diklaim punya Bandung. Oleh-oleh khas Bandung, Bika Ambon. Ngapain saya jauh-jauh ke Bandung kalau Ini kenapa ya pulang-pulangnya daerah-daerah Bika pada Ambon? tuduh-tuduh saling ada yang nggak bener nih sama makanan-makanan di Iya, Indonesia. nggak konsisten gitu. Iya betul. Bubur ayam Bandung ya udah dari Bandung gitu loh. Iya. Nah, tapi apa namanya ya? Tempat-tempat yang aku datangnya itu emang tergolong hits sih gara-gara aplikasi TikTok itu. Oh iya, kayak tadi kan maksudnya kayak kakak sampai tahu ada seblak Nah, di dalam gang. Itu kan maksudnya karena apa sih jadi hits gitu, jadi apa? Populer lah gitu di kalangan orang-orang. Terus kayak pakai hashtag juga kan sekarang kayak Iya. kuliner Bandung. Oh sekali kita pencet kuliner Bandung tuh perut banyak banget Iya. gitu. Dan itu rame-rame loh tempatnya, emang. Anak-anak TikTok juga isinya tuh. Terus kayak pas beli di sana tuh orang-orang lagi pada gini gitu kan. Iya gitu kan. Ini Terus aku nanti lagi tahu-tahu makan lihat di sebelah. TikTok. Heeh. Setelannya beda, Oh. Kelihatan lah orang yang datang karena TikTok sama orang yang datang dari hati gitu kan. Maksudnya Jadi, pengen makan Iya, pengen maksudnya. makan gitu kan. Dia gak tahu dari mana-mana tapi kayak yang wah ada warung seblak nih, enak nih makan seblak sekarang gitu. Enggak. Tapi emang kelihatan gitu. Dari TikTok nih pasti taunya nih. Kalau dari TikTok lebih apa emang? Lebih penampilannya rapih soalnya. Lebih trendy Iya, pakai sepatu, pakai celana bener Atau gitu mungkin kan. dia ada niatan pengen shoot juga kali di sana. Jadi kan biar kalau Bisa kena sedikit jadi. tuh rada-rada bagus Iya, lah bisa gitu. jadi ya. Oke. Terus tapi kalau misalnya ke tempat hits yang emang beneran apa ya? Kalau tadi kan tempat hits karena makanannya terkenal gitu. Kalau ini tuh kayak sekarang tuh aku ngerasa juga banyak tempat-tempat yang sengaja ngebagusin si tempatnya. Jadi Oh. ngejual tempatnya juga gitu loh. I see, Kayak I misalkan see. kafe estetik banget. Kayak sekarang Iya. kan estetik lagi number 1 banget nih in the world. Kayaknya kalau nggak estetik lo nggak ada harganya gitu di dunia. Yang penting Kayak- bisa foto ya. Iya, gitu gak sih? Padahal maksudnya kayak makanannya mungkin ya umum aja gitu kayak makanan-makanan Biasa. atau minuman-minuman yang orang tuh pasti belilah gitu dengan harga yang dan harganya tuh kayak masih murah gitu. Masih ya oke. maksudnya murah dalam arti masih nggak kayak ratusan ribu, Iya, nggak iya, kayak nggak di masih- atas 50 lah, masih masih di bawah puluhan 50 ribu ribu gitu. Itu kan maksudnya ini banget gitu kayak worth it banget buat orang datang ke sana, hitsnya dapat, tenornya dapat. Enaknya dapat. Iya gitu. Iya. Kakak tapi pernah nggak ke tempat-tempat kayak gitu? Kalau aku tempat hits tuh nggak semuanya sih. Yang deket aja kalau aku mah. Dan biasanya aku ke tempat makan. Aku gak suka ke tempat wisata gitu sih. Iya, aku juga belum pernah sih kalau nyobain tempat wisata. Tapi Kamu- kita punya teman kan yang sangat senang Oh iya, mendatangi ada sih tempat-tempat memang wisata. teman kita memang yang di sini Itu sangat sepertinya suka datang ke tempat wisata yang Semua hits tempat gitu dia loh. punya fotonya. Itu dia, ya. Punya stok fotonya. Iya. Apa perlu datangin nih? Enggak. Jadi rame ya nanti Iya. kita minta testimoni orang-orang gitu ya di sini. Tapi kalau kamu biar aku tebak nih ya. Jarang kamu. Jarang apa? Mandi. Datang. Mandi pastilah. Pasti datang apa? ke- Pasti jarang mandi. Pasti jarang mandi ya. Terima kasih. Enggak, maksudnya jarang Ke tempat jalan-jalan. yang kayak gitu. Iya. Apa ya?
Kalau jalan-jalan aku suka. Maksudnya aku sering gitu loh main keluar tuh aku sering juga. Tapi aku termasuk yang lihat ininya sih kualitasnya. Jadi maksudnya kayak aku pengen makan ya udah aku cari makanannya gitu loh. Bukan cari tempatnya gitu loh. Karena aku bukan yang suka datengin tempat hits karena misal tempatnya lucu atau kayak gimana gitu. Bukan karena kayak gitu. Kalau aku pribadi gitu. Soalnya nggak tau kenapa ya, aku nggak tau cuma aku doang atau banyak juga orang kayak gitu. Aku tuh malah suka takut datengin tempat yang hits karena takut aku tuh kayak di antara orang-orang yang emang datang ke sana buat ngehits gitu loh. Iya, betul sekali. Iya nggak sih? Suka ada kan kayak misalkan sesimpel misalkan kita tuh pengen ke sana emang pengen nyobain makanannya misal. Tapi kita tuh kayak takut nanti pas ke sana ada orang-orang yang emang pengen foto-foto atau pengen gimana terus kayak kita di antara orang-orang kayak gitu. Iya sih, tapi kalau misalkan kita ke tempat hits yang kuliner, menurut aku sih masih ada gininya, apa kayak nggak awkward banget lah gitu. Ya, soalnya kita kan betul. kesana bisa untuk makan gitu ya. Ya ada tujuan yang kita datenginnya gitu. Jadi kalau misalkan kita cuma ke tempat yang kayak view doang gitu, nggak Ya, ngapa-ngapain, nah, itu itu juga. awkward juga gitu kan. Betul, Mau betul. foto rame gitu kan, nggak foto sayang gitu. Iya benar lagi. Tapi aku kalau misalnya akhirnya aku datang nih ke tempat kayak gitu, pada akhirnya aku berujung ke ya udah aku menikmati secara mata aja. Ada sih Jadi yang nggak kayak ada gitu-gitu fotonya juga. gitu. Coba jadi kayak ya udah oke aku nikmatin experience ya gitu. Aku ya ke tempat yang kayak gini Iya, benar, gitu. benar. Gitu. Nah, menurutku selain kita ke tempat yang hits lah katanya gitu kan ya, ke tempat hits di Bandung itu terkenal dengan romantismenya. Dengan ini gak sih, aku pernah lihat nih kayak di TikTok ada orang yang sengaja bikin ini sampai berpart-part ya, bikin konten tempat yang bagus untuk menangis di Bandung. Aduh. Itu tuh kayak dia misal naik motor nih, Aduh, videonya tuh naik aduh, motor, aduh. jalannya pasti deh teman terbaik pasti pernah lihat kayak di motor, terus kayak dia cuma nunjukin aja gitu jalanannya, kayak misal dia pernah nunjukin, kebanyakan sih jalannya di daerah sini sih, daerah kayak Riau, kayak apa tuh deket Banda, Iya. itu kan soalnya banyak tempat-tempat kayak masih teduh, Iya. terus kayak Terus lempeng gitu loh jalannya. ada pohon-pohon, terus Iya. rumah-rumah tua gitu ya. Iya, terus kayak ya gitu mungkin apa ya sampai dibilang tempat buat menangis, cuy. Itu tuh orang-orang yang suka meromantisasi Bandung itu aku agak bingung juga sih. Terus biasanya gini, selain tempat-tempat menangis, biasanya gini, ada yang bikin konten kayak abis hujan di Bandung, terus kayak dia jalan-jalan naik motor gitu kan, terus dia bilang Bandung romantis kalau abis hujan. Iya, ya di Dago. Coba. Karena Anda bikinnya di daerah kota. Kalau Coba. Anda bikinnya di daerah pinggir-pinggir kota Bandung seperti daerah Derwati, Sapan, Bale Endah. Ciwastra, Bale Endah. Hah? Itu orang-orang di sana akan marah sama kamu yang Iya. bilang itu romantis. Itu pas dia ngeliat video kamu tuh mereka tuh sedih. Aduh, ini kan banjir gitu. Mereka di sana langsung berubah transportasi setelah hujan. Iya. Aduh, kamu-kamu ini ya yang bikin video-video kayak gitu tuh, aduh. Tolong situasi kondisinya itu dikondisikan dulu ya. Bandung itu nggak bisa digeneralisasikan bagi teman-teman ya yang dari luar Bandung, kalau ngeliat video kayak gitu, itu tuh di Bandung kota. Di make sure dulu, dicek dulu. Iya, perlu diketahui itu jalanan-jalanan di kota Bandung, emang di pusat kotanya, dan itu emang bebas banjir gitu. Betul. Tapi kalau teman-teman datang ke wilayah pinggiran, daerah Sapan, teman-teman tahu gak ada daerah namanya Sapan di Bandung ini? Derwati, Ciwastra, Bale Endah, Ciberem. Nah itu tuh kalau hujan gede dikit aja itu banjir. Betul. Menggenang airnya. Tepat. Aduh, jalanannya tuh sampai pernah ya, aku tuh dulu punya kakak tingkat. Tinggalnya di sana, daerah sana. Terus dia kayak nasehatin aku, dia cewek gitu. Terus dia nasehatin aku, kalau sekarang itu nyari suami atau nyari calon suami, jangan yang cuma kaya-kaya doang. Jangan yang cuma punya mobil doang, punya rumah doang katanya. Terus apa coba yang harus dicari? apa? Yang punya perahu. Kenapa gitu? Soalnya dia harus pulang naik perahu ke rumahnya. Kalau banjir itu motor dia tuh harus dinaikin ke perahu. Oh iya aku Pasti pernah lihat lihat kan? Dan itu banyak tuh teman-teman aku yang di daerah sana ya kalau banjir udah literally ganti transportasi. Oke. Itu beneran separah itu. Tuh. Itu nggak ada romantis-romantisnya. Iya, ya masa sama ini abang-abang yang narik perahunya gitu kan. Terus bunyinya mana? Titanic. Lagunya. Gitu ya.
Gini, sebenarnya aku untuk yang meromantisasi Bandung ini setuju tidak setuju sih. Tidak setujunya karena tidak semua tempat pertama. Betul. Setujunya memang nggak tahu ya, kamu ngerasa atau yang lain ngerasa juga kalau memang Bandung habis hujan tuh kayak enak aja gitu. Suasananya. Emang gimana ya? Mungkin karena Bandung itu udah dingin gitu teduh kan. ya. Iya, teduh, terus ditambah habis hujan tuh makin enak gitu suasananya. Apalagi kalau sambil adem motoran, tenang ya. gitu ya. Kalau aku pribadi sih gitu. Apalagi aku kan punya motor klasik lah ya. Ditambah pakai motor klasik. Berasa gitu kan. iklan syuting gitu ya. Nah, berasa di film-film itu loh. Siapa Dahlan? Dilan. Oh, Dilan ya. Tolong jangan bawa bapaknya. Aku nggak tahu sih nama bapaknya Dahlan atau Nah. bukan. Nah, apalagi itu sih ditambah ada film Dilan itu kan yang menambah Iya, betul. romantisasi. Terus ada lagi adegan hujan-hujanannya. Iya, ada adegan hujan-hujannya. Apa sih gombalannya tuh? Aduh, aku lupa lagi. Aku juga gak tahu kalau yang kereta-kereta hujan-hujanan. itu loh. Hah? Emang kereta? Iya, ada. Kalau misalkan aku punya kereta disebut anak kereta bukan kayak gitu. Oh, aduh aku nggak tahu. Maaf ya Kak. Aku taunya paling yang kayak rindu berat atau enggak yang aku ramalkan bakal ketemu di kantin. Iya, Yang itu betul. aku tahu itu. Nah, itu pokoknya Iya sih. Tapi terbaik maksudnya sih. aku juga merasa apa ya? Emang enak, maksudnya Bandung ini tuh salah satu tempat karena salah satunya pun aku pribadi kalau misalnya diminta misal sama orang tua aku, ya udah gedenya di Palembang aja misalkan atau gedenya balik lagi aja gitu ya ke Palembang, kayaknya aku juga termasuk yang nggak mau. Gak mau di sini dalam arti bukan berarti kayak Bandung lebih baik atau kayak gimana, tapi aku merasakan gitu bahwa oh iya nih tinggal di Bandung itu nyamannya dapet, betul, terus betul. kayak apa ya? Semua apa ya? ada. Ya semuanya tuh serba apa yang kita mau tuh gampang gitu loh Iya. untuk dicari, gampang untuk diraih. Terus juga kayak suasananya tuh kondusif untuk aku lebih tenang aja gitu untuk Iya. menjalani hidup, kayak misal mau lebih produktif atau mau cari sesuatu yang kayak pengen seneng-seneng ada gitu. Benar. Pengen buat tentang kerjaan atau misal buat kayak pendidikan bagus segala macam ada Iya. kayak gitu. Jadi emang apa ya, kayak paket lengkap lah gitu. Nah. Walaupun memang nggak semuanya baik gitu. Iya. Tapi gini loh, apa namanya? Bukannya gak mau ngebangun daerah asal ya. Kan harusnya gitu Merasa ya. bersalah. Saya merasa bersalah sih memang. Kamu kuliah jauh-jauh. Iya, aturannya balik ke tempat asal, membangun daerah asal gitu. Pekanbaru ada atau tidak ada saya pun tetap maju. Tenang aja ya teman-teman ya. Tenang ya, oke. Ada tidak ada saya, Pekanbaru tetap maju kok. Oke, Tenang aja. roda gitu. perekonomian tetap berjalan. Tetap berjalan, pemerintahannya tetap berjalan gitu, orang-orangnya tetap bekerja, tetap bisa makan dan lain sebagainya. Tenang aja gitu. Menurut aku sih realistis aja, orang-orang tuh lebih suka tempat yang lebih enak menurut dia. Iya nggak sih? Iya. Dan Bandung tuh menurut aku emang udah enak banget sih. Apalagi kan aku ngekos nih ya. Di kosan aku itu ada ini, apa namanya tuh yang di atas tuh? Rooftop. Toren. Keren banget. Bukan rooftop, apa ya? Toren. Ya ada toren kan di ya atas. itulah kan. ya, Nah, maksudnya ya rooftop apa yang namanya ya, pokoknya tempat nyuci lah gitu. Iya, kalau di iya, kosan iya. aku itu. Tapi view-nya emang dapet gitu, Bandung gitu kan. Itu tuh udah enak aja gitu kan, ke atas sore-sore, senja. minum kopi, Bawa kopi, baca buku. Aduh. dengerin lagu Pamungkas. Sembilu. Bukan lagu Pamungkas. Bukan ya? Bukan. Ya pokoknya dengerin lagu indie, Iya, ngomongin iya. semesta. Waduh. Aduh. Aduh, Mantep lah betul, pokoknya betul, ngeliat betul. view Bandung gitu sore-sore, matahari Iya. terbenam gitu kan. Kita ngomongin alien, ngomongin semesta, ngomongin Aduh bener anak indie banget lagi. Aduh, pokoknya itu mantep banget tuh di Bandung. Gitu ya. Bahkan tapi ya, ada teman aku ini real ya. Teman aku tuh tinggal di Jakarta, tapi dia itu pengen banget tinggal di Bandung setelah itu karena dia berpikir bahwa di Jakarta, padahal di Jakarta gaji enak, ya kan? Nyari duit oke. gampang kan ya. Terus semua pasti ada lah di Jakarta mah, kan? ya kota besar, Iya, maksudnya kota ibu besar kota. gitu kan. Semua pasti ada gitu. Emang untuk masalah view itu berbeda-beda ya gitu Iya, kan. iya. Apa ada yang suka Ada ngeliat yang suka, gunung, ada yang suka ngeliat gedung-gedung kayak gitu. Nah, dia sampai ikut tes CPNS di Bandung demi bisa kerja dan stay di Bandung. Gitu. Saking pengennya Tapi di mungkin Bandung gitu. ini kali dibangun juga ditambah juga sama tuntutan hidupnya kan. Maksudnya kayak di Jakarta gaji gede tapi tuntutan hidupnya Iya, juga ikut tinggi mungkin. kayak gitu. Mungkin kayak Kalau gitu juga. misalnya kalau di sini juga masih seimbang lah. Maksudnya kalau di Bandung tuh tuntutan hidupnya masih belum yang gimana banget Iya. gitu, belum tinggi-tinggi. Nah, kalau di Bandung itu memang menurutku untuk
pekerjaannya sih tergantung ya gitu kan, di mana kalian bekerja gitu kan. Tapi masalahnya cukup mah cukup gitu kan, bakal cukup terus gitu dapetin ininya. Tergantung cara hidupnya juga. Kalau misalkan Anda ditanya hidup di Bandung itu mahal nggak sih? Ya tergantung sekali lagi. Kalau misalkan Anda setiap hari makannya KFC, makannya itu di mana aja sih ya, mau di Iya. Bandung mau di mana. Kalau misalnya terlalu ini emang ya maksudnya balik lagi sih kalau itu. Cuma seenggaknya Bandung itu udah tuntutan hidupnya nggak setinggi itu. Kamu bisa, Iya. kamu ada pilihan untuk lebih hemat, kamu ada Iya. pilihan untuk lebih nggak terlalu apa ya, hedon kayak gitu. Semua ada pilihannya sih, dan itulah yang kalau teman-teman aku nanya dan aku selalu jawab kayak gitu, tergantung sih. Setiap hari makannya apa dulu gitu kan. Kalau warteg ya masih aman gitu. Tapi Iya, kalau setiap iya. hari Anda nge-go food misalnya Iya, mahal-mahal kayak gitu mah itu boros juga gitu. Betul. Pokoknya intinya ya maksudnya di sini pun kita ngobrolin kayak gini bukan karena mau mengindahkan Bandung dan misal mengurangi hal-hal baik dari kota lain gitu, bukan kesananya gitu ya, tapi lebih ke ya Bandung ini salah satu tempat yang kayaknya kalau kalian tinggal di luar Bandung terus pengen nyari liburan, pengen nyari rekomendasi tempat-tempat yang liburannya pun macem-macem gitu, apapun tipe liburan yang kamu suka, bisa nih Bandung jadi salah satu opsi kalian. Dan kalau menurut Kak Andi malah yang perantau, Bandung ini gimana Kak? Menurut aku enak untuk jadi tempat tinggal sih. Oh, Tempat oke. stay forever. Tapi kalau ke Bandung harus punya modal ya. Jangan kalian datang ke Bandung dan berharap di Bandung udah hidup enak. Enggak. Karena balik lagi ya tadi, Iya. pola hidupnya harus dijaga juga. Terus kita juga harus tahu gitu kesini tuh mau ngapain. Iya, harus ada usahanya sih. Kalau aku sih kebetulan emang sehabis kuliah di Bandung, dapat pekerjaannya di Bandung juga. Jadi ada alasan lebih untuk Ya, bisa stay dan lama bekerja, di Bandung. jadi Iya, nggak bekerja kan. nggak jelas gitu kan ya. Apalagi orang tua kan kalau udah kerja, oh ya udah gak apa-apa gitu kan. Di sana Iya, aja gitu. betul. Gitu. Nah, kalau menurut teman terbaik gimana nih? Kalau menurut teman terbaik, kalau yang tinggal di Bandung, apakah Bandung betul seindah itu? Nah, Ataukah misalkan ada kota-kota lain nih tempat teman terbaik tinggal yang menurut teman terbaik tuh, oh aku juga bagus nih kayak gininya, aku juga keren nih ininya gitu. ya mungkin Boleh bahkan banget lebih ya. bagus daripada Bandung mungkin. Ya. Atau kalau kalian mau ke Bandung gitu kan untuk alasan misalnya teracuni yang di TikTok gitu kan, healing atau staycation ya kan, itu istilah baru Iya, anak-anak iya. sekarang kan, staycation di Bandung. Silakan aja, tapi saya sarankan lihat harinya dulu. Kalau weekend pasti rame dan Anda jangan ngomel-ngomel. Aduh kok mau Nggak kayak staycation yang di malah rame. TikTok. Iya, karena Anda datangnya weekend. Wajar, semua orang berpikiran sama seperti Anda gitu kan. Mau staycation, mau healing gitu. Tapi sekali lagi gak apa-apa. Tapi ya sekali lagi juga perhatiin waktu Anda berkunjung ke Bandung itu kapan. Gitu. Oke. Dan jangan lupa sharing-sharing ya. Boleh sharing melewat komen Iya. atau misalkan DM ke Instagram atau boleh juga share ke email kita supaya nanti kita bisa tahu nih pendapat dari teman-teman terbaik di rumah tentang kota-kotanya atau mungkin tentang kota Bandung juga. Nah, itu. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu ya episode kali ini. Dadah. Dadah.